Sebenarnya harganya sama botol kaca lebih murah kaleng. Serius? Iya. Sebenarnya kalau ngomongin per bulan itu outlet kecil itu omset itu udah 3 digit terus sih. 180 juta balik modal berapa lama? Kemarin ada satu investor kita less than 5 bulan. Jadi jual murah, apakah dalamannya murahan? Hari ini saya kedatangan Sultan Jatiwaringin. Wah, ini karena bikin produknya viral, dan ternyata anak-anak buah saya itu langganan kopinya lucu. kopinya itu lucu nih, kemasannya kayak begini. Kalau lihat Calv kita pikir ini produk susu nih. betul kok. Ternyata kopi. Mas Danang, thank you sudah hadir. Terima kasih banyak coach, sudah diundang juga. Seneng banget. Seneng banget, aku juga seneng banget ini sampai sini. Seneng banget. Mas Danang boleh cerita nggak? Calv itu apa, atau sejarah Mas Danang membangun bisnis ini tuh gimana sih? Mungkin aku berangkatnya karena memang dulu tuh doyan ngeracik minuman coach. Oke. Jadi dulunya jualan susu dari sekolah ke sekolah. Gitu. Cuman setelah itu transisinya itu ke es kepal. Waktu itu trennya lagi bagus. Alhasil kita bikin es kepal. Cuman waktu itu orang tua minta lanjut kuliah dulu karena waktu itu semester akhir. Ya udah, setelah itu ngelarin kuliah di Purwokerto setahun buat skripsian dan lain-lain. Baliknya langsung bikin Calv karena memang dulu di Purwokerto itu banyak teman-teman yang ngebantuin dan nongkrongnya di coffee shop juga. That's why sebenarnya kita tuh pengen, atau aku pribadi pengen kayaknya di Jatiwaringin masih minim gitu buat konsumsi komplek aja. Alhasil kita bikin ya start from garage juga, dari tempat yang seadanya sampai sekarang gitu coach. Oke. Iya. Jadi sebelumnya jualan susu itu kenapa alasannya? Karena tertariknya di bisnis food and beverage justru di beverage-nya. Oh gitu. Iya, karena mungkin jadi prosesnya jualan susu apa, dari mana? Sebenarnya susu kayak racikan, kayak itu ada powdernya terus dicampur sama susu fresh milk biasa terus dijual ke sekolah-sekolah. Oke. Iya, jadi jadi bukan susu murni gitu ya? Iya, susu rasa gitu lah awalnya. Susu strawberry, Bener, susu rasa seperti melon. Itu. Betul, seperti itu. Oh, kemasannya bentuk apa? Botol. Kemasan botol. Botol awalnya. Dijual di sekolah mana? Dulu di sekolah di apa maksudnya? SD, SMA. SMP? SMA. Iya, rata-rata di SMA Bekasi dulu karena minta tolong sama teman-teman juga buat ngejual-jualin, nanti dia dapat komisi gitu. Oke. Lalu masuk es kepal Milo. Betul. Pasti booming dong. Booming itu, parah itu waktu itu. Parah kan? Iya, parah banget. Es kepal Milo itu harus pakai gerobak nggak sih waktu itu? Sebenarnya kita waktu itu aku bikin justru depan tokonya orang tua. Numpang space gitu pakai gerobak. Ya cuman memang aku ngeracik sendiri juga sih. Nggak ada cabang, cuma satu tempat. Dulu sampai temanku yang di Filipina adopsi juga. Oke. Sempet jadi 11 waktu itu. Oh 11. 11. Wow. Es kepal Milo 11. Es kepal Milo 11. Omset bisa sampai berapa dulu? Kalau overall di total? Kalau di toko yang paling topnya mungkin per day-nya dulu es kepal Milo 6 juta per day. 6 juta. Oh gede ya. Iya, itu dulu Hanya karena jualan lagi es kepal doang. Bener. Apalagi kan murah kan, dia nggak 12.000 nggak produk mahal ya. Iya. Itu karena dulu permintaannya, karena dulu mungkin dari negara tetangga juga lagi Malaysia lagi ya? bagus. Pas kita bikin di Jatiwaringin, wah itu luar biasa lah. Cuman ya memang secara sustainability nggak lama coach. Berapa lama berakhir? Itu sebenarnya aku berakhirnya bukan karena nggak laku, berakhirnya karena orang tua minta pulang ke mama sih, terutama mama bilang, "Kak, mama nih belum senang kalau kamu dapat duit sekarang, pengennya mama ngelihat sarjana dulu." Ya udah, hasil namanya ibu udah ngomong. Berarti masih kuliah tuh waktu itu tuh ya? Masih kuliah, cuman skip setahun waktu itu. Hasil pulang ke Purwokerto. Nah di Purwokerto itu karena tiap hari nongkrongnya di coffee shop, namanya juga mahasiswa tingkat akhir. Aslinya
Asli, emang asli Purwokerto? Enggak, Enggak dong. enggak. Kenapa kok kuliahnya di Purwokerto? Jauh banget. Rezekinya dapetnya di sana, Coach. Dapetnya di sana. Di Unsud dulu. Ya, makanya karena lama mahasiswa tingkat akhir, nongkrongnya jadinya sama warga lokal lah. Oke. Dan warga lokal di sana justru interaksi sama kopinya cukup intens. Purwokerto itu banyak makanan kreatif ya situ ya. Banyak Ya. banget. Banyak banget. Duren juga di situ. Soto, apa, bakso iya. yang dimodif juga banyak. Iya, Coach. iya. Jadi pergaulan minum kopi akhirnya Iya. bikin Calv. Bikin Calv. Idenya Calv, kata Calv dari mana? Ini sebenarnya agak nggak nyambung sebenarnya sama kopi ya. Karena kalau Calv itu sebenarnya dulu ya aku punya mimpi ke salah satu kota lah. Itu aku ambil dari salah satu kota. Jadi dari dulu pengen buat ke negara atau ke daerah itu gitu. Gitu, kemana? New Zealand? Daerah California. mana? Oh, California. Tadinya seperti itu. Pengen Karena kesana. iya, karena dari kecil pengen dari sekolah tuh pengen banget bisa belajar ke sana gitu. Oke. Cita-cita tuh. Iya, alhasil dari main game main apa namanya itu aja. Ya udah nggak sengaja kepake di kopi. Ternyata anak sapi juga kan. Ya, anak sapi. Anak sapi. Enggak, karena kan kalau kebayangan Calv itu kan anak sapi. Betul. Biasanya produknya kulit, Iya. Calv ya kan? Atau keju gitu. Betul. Ada loh merek keju Calv. Iya, ada. Tapi kalau di haki beda ini sih, Coach. Beda kategori ya? Iya, beda kategori. Jadi masih bisa kita daftarin juga. Oke. Ini kan menarik nih. Karena si Calv ini menciptakan sebuah produk yang sebenarnya anti mainstream. Tidak seperti produk kopi biasa, di mana dalam bisnis itu biasanya kalau sesuatu yang baru itu membutuhkan waktu edukasi yang cukup panjang untuk orang menyesuaikan diri. Betul. Nah, ceritain bagaimana proses menemukan ide kopi dalam kaleng. Jadi sebenarnya memang berangkatnya itu dari diferensiasi gitu ya. Karena kita percaya sampai sekarang masih banyak orang baca buku ngeliat covernya. Nah, karena di Indonesia itu masih ya maksudnya coffee shop selalu ngejual story yang sama. Iya. Kalau dari foto produknya sama, layeringnya sama, terus juga selain layering ya mungkin kopi gua enak, kopi gua murah dan lain-lain. Nah aku mikir waktu itu pada saat itu kayaknya nih emang harus berani buat ngeganti cover, punya diferensiasi supaya bisa mudah dikenal dulu gitu, karena kita punya ciri khas. Ya udah waktu itu kita coba cari. Tadi kalau botol juga masih mainstream kan. Iya. Botol-botol gelas atau botol-botol beling atau plastik itu masih mainstream. That's why aku cukup deep buat ngeriset itu. Alhasil ketemu sebenarnya udah ada juga beberapa coffee shop yang menggunakan kaleng gitu. Nah, tapi belum ada yang take and go. Alhasil kita cari suppliernya dan sampai sekarang ya kita udah impor barang sendiri. Impor barang sendiri. Iya, karena pas kita coba kaleng ini justru malah jadi bounce back buat kita sih. Itu malah karena kita punya diferensiasi, orang jadi penasaran kan buat datang ke kita gitu. Alhasil ya dibeli. Oke. Gitu. Ceritain bisnis model dari Calv ini. Model bisnisnya tuh gimana? Apakah coffee shop? Apakah orang datang take away atau harus ngirim ke online atau bagaimana? Kalau ngomongin bisnis model memang kita ready to drink atau coffee to go sebenarnya awalnya. Tapi memang kita lagi adapt nih coach. Yang mana kita lagi adapt ini buat naikin transaksi offline dengan kita bikin Calv Signature yang mana kita nggak bisa ngadopsi model kita yang tadinya take and go tapi di luar kota. Karena orang-orang luar kota kayak contoh misalnya kayak Jogja, Bandung, terus kita pengen masuk Cirebon dan lain-lain, mereka masih butuh experience buat nongkrong gitu. Nah jadi lebih gede dong cost-nya ya? Betul. Jadi kita selalu bikin indukan dulu, baru kita bikin yang kecil-kecil. Oh gitu. Iya. Udah berapa cabang sekarang? Sekarang 5-6. Kita mau 6 cabang. 5-6.
56. Iya, Bukan 5 sampai 6 cabang gitu Iya, ya. 56. Nah, 56 ini konsepnya kemitraan atau cabang sendiri? Tadinya kita sendiri, cuman memang kita nggak franchise ya coach, tapi terima investment. Kemitraan. Oh, investment. Investment, tapi semua operation itu kita yang kelola. Oke. Kita nggak terima franchise. Oke. Nanti kita balik ke situ ya. Nanti kita balik ke situ. Oke. Kita masuk ke produknya dulu. Ini kan berarti ada standarisasi ya, jenis kopinya. Betul. Terus ada standarisasi kemasannya dan seterusnya. Itu di masing-masing tempat atau terpusat? Ya, jadi kalau untuk yang coffee to go, memang di tiap outlet itu ada mesinnya. Jadi costnya lebih tinggi. Ini ada mesinnya nih? Ada mesinnya. Setiap outlet ada? Tiap outlet. Oh. Iya, jadi kita nggak beli mesin kopi, justru beli mesin kaleng, coach. Karena kopi kita di centralize. Gitu. Kalau kita misalnya punya mesin kopi sama mesin kaleng, wah modelnya gede banget. Iya, makanya jadi karena saya kebayang saya nomor 1 adalah Coca-Cola atau brand-brand besar lah, Nescafe gitu ya. Itu kan mereka ini pabrik. Iya. Betul nggak ya? Iya. Mereka punya processingnya sampai pengalengannya itu kan manufaktur gede. Oke. Sementara ternyata ini bisa dibikin mini-mini ya. Sebenarnya gini coach, kalau ngomongin dari brand-brand besar, mereka ada proses manufaktur, itu ada proses pasteurize. Itu yang mana ada pemanasannya, itu udah SOP detail dan lain-lain. Cuman kalau Calv ini sebenarnya kopi susu biasa yang dikemas menggunakan kaleng. Iya. Tanpa melewati proses pasteurize. Betul. Itu yang bayangan saya. Karena ini kan prosesnya tidak hanya sekedar kayak kita memindahkan kopi ke dalam botol. Kalau coffee shop itu kan, bikin yang kemarin tuh pas pandemi, nggak ada kopi yang ini dikirim latte dalam botol. Itu kan simple. Latte selesai, masukin botol, selesai. Kita sama. Oh. Kita sama. Iya. Nah, masalahnya kalau di kaleng ini kan di perusahaan besar dia harus ada pasteurisasi, harus ada pasteurisasi dan lain-lain. Karena targetnya kan supaya long term. Expiry date-nya panjang. Panjang. Ini cuma mengganti packagingnya. Gitu. Berapa tuh berapa tuh biaya mesin kaleng itu berapa duit sih? Sebenarnya mesin kaleng kalau kita mikir yang untuk skala kita ya itu masih less than 20 sebenarnya. Masih less than 20. Cuman memang resikonya ya kita harus tahu cara bongkarnya, benerinnya dan lain-lain seperti kayak gitu. Dari Cina atau dari Cina. Sebenarnya brandnya brand Australia. Brandnya Australia. Iya, cuman kita ngirimnya dari Cina. Oke. Terus kalengnya? Kalengnya ada di perusahaan Indonesia, ada di importir juga ada. Tergantung dari ukurannya juga. Ini nggak membuat HPP jadi tinggi ya kalau dengan kaleng gini ya? Sebenarnya harganya sama botol kaca lebih murah kaleng. Serius? Iya. Tapi kesannya lebih mahal ya? Iya. Betul. Karena kita juga ordernya udah skala besar. Iya. Karena economic of scale-nya ya? Iya. Oke. Wah, hebat. Ini jadi bukan kebetulan dong berarti ya? Memang sudah didesain ya? Betul. Nah, sekarang kita lari ke si kemitraan. Let's say misalnya ada seseorang yang mau menjadi mitra. Apa persyaratannya? Sebenarnya kalau persyaratannya just only money-nya aja. Uangnya aja? Iya. Soal tempat segala macam kita yang cariin semua. Oke. Minimum investment berapa? Sekarang tuh di 180 coach. 180. Tapi mini outlet. Kalau misalnya saya invest 180 akan dapat 1 mini outlet. Iya. Calv, lokasi dicariin. Lokasi kita cariin karena kita takutnya gini, kalau misalnya ada campur tangan dari pihak luar, Mas saya ada tempat sendiri, Mas saya ada ini itu dan lain-lain. Sedangkan kita ada metrik sendiri yang kita ukur. Nah itulah yang kita sebenarnya kita pengen ngejagain si investor ini. Apalagi kalau operasional orangnya pengen masuk ke dalam. Nah itu juga kita enggak gitu. Berarti kecepatan pertumbuhan itu pertama adalah karena memang investment itu fleksibel. Ya, jadi kita nggak paksa. Saya punya ruko. Ruko saya di pelosok gitu ya. Tolong dong bikin, terus berharap laku. Ya itu nggak kaku begitu ya. Enggak jadi bisa. Kita harus mencari lokasi yang memang ideal. premium atau ideal. Lalu kemudian
investasi itu bisa digunakan sebagai satu outlet. Iya. Nah, tapi kan kendala dari para investor itu banyak nuntut ya biasanya ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Kendalanya apa sih bisnis kemitraan itu? Sebenarnya kalau sekarang tadinya mungkin aku starting juga itu dengan investor yang masuk ke dalam. Wah, itu bentroknya luar biasa lah. Maksudnya sedangkan kita ngerasa gini, as a brand kita bukan mengaku expertise tapi kita yang tahu pengen brand ini dibawa kemana, produknya gimana, ngejagainnya gimana, maintainnya gimana. Cuman terkadang kalau ada orang yang nyun sewu bukan expertise di bidang itu tapi dia berusaha ngatur, itu agak repot buat kita. Jadi kita nggak lepas. Cuman memang ya tetap aja, maksudnya ada aja orang yang memang kalau sekarang tuh lebih banyak kita sortir juga, Coach. Dan sekarang bahkan di tahun 2024 ini udah kita offin. Jadi aku nggak mau terlalu banyak, ya. Sebenarnya waiting listnya juga banyak, tapi kita mikir udah kita ekspansi pakai internal atau inner circle dulu supaya secara emotion, secara naluri lebih enak lah buat kita ekspansi. Karena ya itu ngatur bisnisnya udah ribet, ngatur investor lebih ribet gitu ya. Betul, karena banyak orang yang nggak mau tahu proses itu aja sebenarnya. Oke. So let's say saya invest 180. Lalu kemudian dapat satu outlet. Satu outlet itu rata-rata penjualan per bulan berapa? Sebenarnya kalau ngomongin per bulan itu kalau outlet yang sudah bagus, outlet kecil itu omset itu mungkin udah 3 digit terus sih. Serius? Iya. Bayangan saya 60-an, 70. Itu outlet yang masih under. Oh, itu berarti underperform ya? Iya, underperform. Dan itu harus kita tindak juga. Gitu. Apa yang dilakukan untuk bisa membuat outlet yang 70-80 juta bisa naik ke 100? Kita banyak cara. Yang pertama selalu kita ngelakuin ads di daerah tersebut. Jadi kita suntikin ads khusus radiusnya dia aja. Terus juga kita pakai KOL yang memang KOL itu sifatnya ya domisili situ lah. Dan beberapa campaign yang mungkin agak beda dari outlet-outlet tersebut gitu. Oke. Kerjasama dengan ini nggak sih kayak ambasador, brand ambasador? Belum sih. Paling tapi kita lebih ke local KOL ya. Iya, local KOL aja sama ads. Mikro nano gitu ya. Iya, seperti dampak itu. Tuh ya. Kita dampak sih. Lebih besar ke dari influencernya atau lebih besar dari iklannya? Kalau ngomongin persentase mungkin aku nggak bisa ngukur detail ya, Coach. Tapi kalau dua itu dijalanin cukup impact. Iya, ke sales lagi impact. Selamat lah 70 ke 80 atau 80 ke 100 gitu ya. Iya. Jadi itu bener-bener ada growth. Tapi sebenarnya sampai sekarang pun itu terakhir kita lakuin sebenarnya 2 tahun atau setahun lalu. Di tahun-tahun 2023 itu kita sebenarnya tinggal nunggu waktu, Coach, buat kita achieve. I see. Karena syukur alhamdulillahnya adalah mungkin si Calv-nya ini juga lagi agresif di brandingnya dari Instagram dan lain-lain, sehingga kita buka di mana aja, namanya lagi cukup rame ya. Kita buka di mana aja pasti ini sih. Oke. Kalau bicara strategi branding di Calv sendiri yang dilakukan apa aja? Banyak sebenarnya ya. Ya tadi yang mungkin kalau sekarang sih mungkin dulu ya itu dari kita suntik ads dan lain-lain, dan aku juga cukup berani buat suntik ads. Tapi KOL dan lain-lain, cuman Calv itu berangkatnya memang dari KOL. Jadi aku punya teman nolongin aku juga itu ngasih beberapa KOL dan itu for free. Dan itu di situ transisinya lonjakannya juga, dan KOL juga cukup bagus gitu. Yang udah artis-artis FTV. Iya, itu awalnya. Dan sebenarnya gini, mungkin kalau coffee shop yang nggak ada diferensiasinya mungkin itu agak slow dan tidak berimpact. That's why aku pakai kaleng. Ketika orang angkat kaleng aja, sebenarnya itu udah ini apaan sih? Udah brand. Iya, langsung connect ke psychological-nya mereka gitu. Ini apa? Kopi kok pakai kaleng gitu. Jadi langsung connect gitu. Calv tuh tagline-nya apa sih? Sekarang waktunya ngopi hemat. Sekarang waktunya ngopi hemat. Enak, kenapa disebut ngopi hemat? Emang harganya murah? Ini murah. Berapa satu kaleng ini berapa? 330 ml kita cuma jual itu 25.000. Kita udah riset di pasar. 330 ml 25.000. Iya. 1 liter kalau pakai kaleng dapat 3 itu cuma 75. Oh iya, murah sih. Ya, kalau yang cup kita starting 15.000. Tapi beans yang kita pakai grade bagus semua. Nah, gitu. Itu saya mau masuk ke konten ya. Iya. Jadi jual murah, apakah dalemannya murahan? Enggak murahan ya? Enggak. Kenapa bisa dapat
kok bisa mendapatkan atau menjual harga murah padahal isinya premium? Semakin besar kapasiti kita buat mengorder sesuatu atau beli barang, kita bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi barang yang kita request grade-nya grade bagus. Iya, karena syukurnya kayak kita misalnya kopi nih, kapasiti kita udah 5 sampai 6 ton sebulan misalnya gitu. Ya kita negosiasi sama suppliernya beda sama, karena kapasitas coffee shop itu biasanya 30 sampai 50 kilo sepertinya ya per bulannya. Kita udah sampai 6 ton misalnya. Buat kita negosiasi harga dapat grade yang lebih bagus terus jualnya harga di bawah itu possible. Gitu. Seperti itu. Bahkan kopi pun masih bisa dinego karena kalau kopi kan ada standar harganya kan ya. Iya, betul. Masih bisa dinego jauh kok. Tapi yang paling impact tuh sebenarnya kayak creamer. Terus kayak susu. Itu semua masih bisa kita nego ke pabrik. Gitu. Ya bisa langsung ke pabrik ya. Jadi negosiasi langsung ke tangan pertama. Bahkan agregator Gojek, Grab, Shopee juga bisa dinego. Iya, karena scalability-nya ya. Betul. Setiap outlet akan punya satu akun Gojek betul. Gojek dan Grab. Agregator punya agregator satu semua gitu ya. Satu, iya. Oke, IG-nya? Enggak, IG-nya kita centralize. Satu doang. Kenapa enggak masing-masing punya? Kayaknya menurutku agak kurang ideal ya kalau terlalu banyak. Jadi kayak kita belajar dari brand-brand besar pun kayaknya satu deh. Iya. Gitu. Kecuali kalau negara ya kayak misalnya apa Indonesia, apa Thailand mungkin beda ya. Cuman karena kita masih di Indo ya satu aja. Iya. Dan lebih gampang juga. Bener. Keseragaman komunikasinya jadi satu ya. Betul. Sentralisasi. Betul. Apalagi memang di manage oleh satu tempat. Mereka semua hanya outlet penjualan ya. Betul. 180 juta balik modal berapa lama? Tergantung coach. Kalau ngomongin bagus, kemarin ada satu investor kita less than 5 bulan. Wow. Dua investor kita less than 5 bulan. Wow. Rezekinya dia kayaknya. Tapi kalau idealnya itu berarti 1 sampai 1 tahun setengah. Ya, standar ya. Iya, standar. Nah, misalnya ada investor yang cukup serius. Misalnya, saya daripada bikin satu tuh nggak kerasa ya. Bikin 10 sekaligus, mau terima nggak? Kita lihat dulu dari orangnya. Bisa nggak kita jadiin partner? Karena nggak semua orang, ya orang punya duit, tapi jangan sampai ini ngerusak semuanya gitu. Jadi kita bener-bener ngelihat dulu dari pertanyaan-pertanyaan dia, terus kita ya bonding lah beberapa lama, kita lihat cocok atau enggaknya. Kita lihat story-nya dia ke belakang gimana, kalau emang cocok why not. Sebenarnya juga kalau ngomongin investment, nun sewu sebenarnya kayak dari beberapa perusahaan juga sebenarnya banyak yang nawarin coach. Cuman memang ya kita belum siap lah. Gitu, maksudnya dari kayak visi dan lain-lain tuh udah banyak yang nanyain. Cuman secara regulasi atau legal kita juga masih apa namanya? Sudah PT dong. Masih sudah PT, tapi ya tetap kita juga harus mempertanyakan dari internal tim udah siap apa belum, dapat suntikan dana sekian. Jangan sampai malah blunder. Memang visinya Calv tuh kemana? Terus terang sih kalau yang ngomongin dekat itu ya aku pengen ke seluruh kota di Indonesia, terutama yang memang top tier ya, kayak kota-kota mungkin kayak Pekanbaru. Terus kayak misalnya kayak sekarang nih ya, kita belum ada di Bogor, kita belum ada di Surabaya gitu. Kita pengen bikin tempat yang proper dan anak-anak kecil, maksudnya outlet-outlet kecilnya juga tersebar gitu. Itu buat expansion. Cuman kita juga sekarang ada Bajai juga, kita pengen nambahin Bajai di beberapa kota. Bajai itu apa? Bajai coach. Bajai. Jualan pakai Bajai? Pakai Bajai kita. Buat penetrasi offline. Gitu. Keren. Tadi Calv Signature-nya atau dine in store, take and go store sama Bajai tadi. Sama yang pasti aku pengen ngerapin internal tim. Gitu. Cuman kalau ngomongin jauhnya, ya aku pengen banget bawa level kopi Indonesia ke ranah yang jauh lebih tinggi sih. Karena sebenarnya pas kita ngebandingin quality hasil panen atau tani kita, aku nyoba ke negara-negara tetangga, harusnya kita bersyukur karena kita punya magic sebenarnya. Dari rasa-rasa yang atau dari hasil panen kita tuh sebenarnya magic semua isinya. Iya. Indonesia. Kopinya gila-gila banget coach.
Kopi Indonesia ditanam di tempat lain nggak akan bisa sama rasanya. Dan aku coba nyoba kopi yang terkenal misalnya sampel di Jepang gitu ya. Aku coba ngopi di sana, bukannya maksudnya gimana ya, tapi secara flavor, secara apapun kita lebih menonjol gitu. Oke. Harusnya kita bersyukur banget akan hal itu. Menjaga konsistensi tim, membuat tim itu kompak, apa yang dilakukan oleh Berat coach. manajemen? Berat. Berat Ya. berat, terutama barista. Kita udah bikin produk, kita riset sampai hari ini, riset produk coach. Riset produk untuk ngejaga si quality produk ini gitu. Iya. Tapi tergantung yang mendelegasikannya di hilir kan. Itu yang sebenarnya jadi permasalahan brand, apalagi brand yang di franchise lepas. Iya. Oh, brand yang di franchise lepas. Iya. Memang ada ya? Banyak. Kopi banyak yang di franchise lepas gitu. Oke. Nggak dikelola sama manajemen. Yang dikelola manajemen aja kita udah pusing. Iya, makanya banyak coffee shop yang pusing juga sekarang ya. Betul. Itu karena aduh, ini kalau ngomongin produk atau yang mendelegasikan tuh udah luar biasa sulit. Karena ya kita bikin SOP sebagus apapun, kalau di hilirnya mereka tidak karena nyari orang yang qualify itu susah banget sih. Menyesuaikan dengan kapasiti kita buat nun sewu ngebayar gitu. Itu yang sebenarnya jadi PR kita. Kayak ini ya, telur sama ayam ya. Kalau misalnya kita ambil yang mahal, belum tentu orang itu benar-benar bagus. Iya. Giliran kita ngambil yang terlalu murah, ngajarinnya butuh waktu juga. Parah, ya. Gitu. Karena kita berusaha pakai hati pun salah. Kita berusaha untuk committed juga salah, namanya brand yang lagi growth ya, coach, dengan capital yang seadanya gitu. Jadi mau nggak mau itu susah banget buat kita. Susah banget. Iya, that's why sekarang pas ada capital sedikit dari internal, yang kita lebihkan adalah tim PIC-nya buat ngekontrol semua area. Mereka harus datang tiap hari, laporan tiap hari, itu yang susah. Memang ada sedikit berbeda sih cara berpikir dari kita sebagai pengusaha dengan cara berpikir korporasi. Ya. Korporasi melihat ini, wah ini unik, menarik, harusnya diakuisisi nih, ya kan? Ya. Banyak gak yang tertarik untuk akuisisi atau masuk modal sekaligus gede gitu? Banyak. Atau beli nih, gue beli deh perusahaan, mumpung masih kecil, ya kan? Iya. Bener nggak? Iya. Pas kita keluar mungkin modal masih nggak terlalu besar, mereka injek 100 miliar gitu misalnya. Mau nggak diinjek 100 miliar, 100 M? Sebenarnya kalau ngomongin mau apa enggak, ya kembali lagi kita juga harus ngelihat siapa yang nginjek. Misalnya. Iya, pasti mau. 100 M lah, gue injek deh. Pasti mau. Gue beli 80% sahamnya. Kemarin lebih malah coach. Serius maksudnya yang penawaran seperti itu sebenarnya juga ada kan? Pasti. Iya. Pasti orang itu akan melihat pengen gue akuisisi Iya. Karena isinya kan orang nggak tahu. Iya. Ya kan dia bisa isi segala macam Iya. nih. Bisa kopi, bisa susu, bisa apa. Kenapa? Karena yang mahal tuh idenya. Iya. Dalam bisnis yang paling mahal itu idenya. Kalau kita graphic designer sama ide kreatornya, graphic design siapapun bisa. Iya. Ya tukang kopi siapapun bisa bikin. Iya. Tapi idenya bisa mengeluarkan ide ini. Thinker. Inilah yang paling mahal. Ya. Nah ini harus ada goodwill-nya nih ceritanya gitu kan. Nah banyak perusahaan-perusahaan besar melihatnya ini bagus, saya bisa scale karena ini scalable. Ya. Kalau misalnya kita bisnis prosesnya dirubah aja dari kopi yang dikemas di lapangan dengan kopi yang benar-benar RTD. Ya. Jadi udah ada pasteurisasinya, memang masa berlakunya panjang, misalnya 1 tahun gitu atau 2 tahun bahkan, itu pasti lebih scalable dan lebih standar. End game-nya di situ mungkin. Betul ya? Iya, pasti. Betul nggak? Iya. Nah, corporate akan berpikir seperti itu dan kita sebagai pengusaha bisa jadi, oh iya, itu bigger game tuh ya. Ya. Nah, seberapa cepat kita masuk ke sana sebetulnya menentukan
winning game-nya. Betul. Betul nggak ya? Ya. Karena begitu diajak, Danang, ayo kerjasama deh. Saya beli brand kamu, kita gedein bareng-bareng. Terus dia bilang, kamu bilang, nggak apa, sayang Pak, saya mau gedein sendiri dulu, betul nggak ya? Oh ya udah, nggak apa-apa deh, saya ngomong sama Nestle aja. Kok ngomong sama Nestle aja? Nestle, lu tau nggak ada produk bagus tuh? Kita bikin aja lawannya, modelnya begitu, bisnis modelnya menarik, lu masukin aja semua, dihujani dengan produk kompetitor yang istilahnya yang ininya dengan head to head dengan Calv. Yeah. Tapi di sisi lain ketika kita masuk lalu kemudian kita tidak perform, saham terdelusi dan lama-lama kita kehilangan right juga. Jadi kalau nggak benar-benar pinter mainnya, biasanya kita akan terjebak dengan dilema itu. Banyak kan perusahaan-perusahaan yang wah booming cepat, masuk investor gede, ternyata tidak perform sesuai dengan targetnya, akhirnya saham pemiliknya terdelusi, lama-lama hilang, lama-lama cuma 1%, ya karena delusi terus. Nah setelah delusi, dia juga ngapain gue punya bisnis gue yang bangun, tapi ternyata cuma punya 1%. Terus what for? Ya udah, gue pasif investor aja. Sebagai pasif investor terserah lu mau apain. Yang ada jiwanya kan nggak ada di situ. Betul. Ternyata tutup juga, maksudnya jelek juga, hancur juga. So jadi end game-nya untuk Calv itu apa? Sebenarnya belum tahu ke arah sana apa enggak juga, maksudnya ya. Atau mau jadi belum mikir. Food and beverage business seperti Coca-Cola. Itu sih. Itu ya. Itu. Karena itu kan ini kan scalable sekali, bro. Kalau saya melihat ini, sekarang mungkin oke lah kita pengalengan di dalam outlet, betul ya. Besok decentralized. Tapi besok pabrik aja bikin dunia nih goalnya. Amin. Udah jangan Indonesia, dunia, atau nggak usah jauh-jauh deh. Siapa negara yang suka kopi yang seperti ini? Misalnya Malaysia, Singapura, itu udah simple. Next, Indomaret, Alfamart aja. Lu masuk Indomaret, Alfamart aja. Dan ini very scalable gitu. Betul. Sebenarnya kita juga udah mikir sih coach. Maksudnya mungkin starting awalnya kita lagi pengen bikin susu kemasan. Itu yang memang sudah pabrikasi atau manufacturing gitu ya. Lewat pasteurize dan lain-lain. Sebenarnya untuk apa? Untuk kita cut cost dulu dari dalam, sambil kita jual. Karena pas kemarin kita negosiasi sama pabrik, sebenarnya itu udah quantity kita udah mencukupi dengan standarnya mereka untuk custom susu. Kayak kita tahu lah brand-brand susu yang sekarang, susu fresh milk itu kan lagi luar biasa. Karena kan dipakai di banyaknya, entah itu makanan atau minuman, semua menggunakan itu gitu. Nah kita pengen bikin tadi mereknya Calv juga gitu, untuk cut cost dan jual keluar. Keren. Startingnya dari situ memang baru nanti. Jadi kalau bicara soal merubah perilaku dari minum di lokasi ke minum ke sini, ini sebetulnya gara-gara influencer. Jadi influencer ini kaleng, oh lucu ya, terus mereka coba. Sustainability-nya bagaimana? Artinya repeat ordernya tinggi nggak sih kalau di Calv sendiri? Kalau ngomongin sustainability atau repeat order tuh kembali lagi dari produk ataupun pricing yang kita kasih. Karena kalau pricing ini bagus nggak? Bagus coach. Bagus ya? Karena kita, menurutku bagus ya. Karena kita nggak jual experience tempat. Kalau di Jakarta kita bener. Kita kan nggak jual experience tempat. That's why kita selalu fokus sama produk kita ataupun services. Itu dulu. Ketika memang produknya secara orang mau beli itu udah worth dan lain-lain, udah pasti repeat. Karena kafein ini kan adiktif ya coach. Maksudnya orang akan butuh kopi setiap hari, beda dengan fancy drink. Ada manis-manis dikit ya. Mau manis mau pahit itu sebenarnya karena kita ada kafein, ya kita beruntungnya ada kafein itu sehingga ada adiktif. Yang mana dari adiktif itu repeat ordernya juga tinggi. Ditambah kalau memang produk kita affordable dan memang tadi dengan tagline kita waktunya ngopi hemat, ya
Kita pengen orang-orang tuh nyobain kopi yang memang grade-nya bagus, susunya beres, creamernya oke semua, tapi harganya udah nggak usah mahal. Karena dulu mungkin didominasi oleh satu brand yang besar gitu ya. Betul. Dan mereka jualnya bukan produk doang karena experience-nya gitu. Nah sekarang kalau orang mau di kantor mau di mana pasti kan sambil nyedot kopi atau apa. Jadi kita selalu fokus sama produknya dulu. Benar-benar. Itu poinnya pas banget karena kalau misalnya kita lihat coffee shop sekarang mereka jual tempat. Betul. Bukan jual produk, bukan jual makanannya, Yes. minumannya. Kalau makanannya enak itu plus point. Tapi kalau makanan nggak enak pun orang masih bisa terima karena ya tempatnya enak, ada wifi lah. Nah, kalau ini ditonjolkan produknya dulu. Kalau orang udah suka produknya, harganya cocok, market itu akan datang. Akan datang dan repeat dengan sendirinya. Apalagi kalau convenient. Ini kan yang dijual kan convenient ya, sesuatu yang ya gampang dibawa, kecil pula, nggak akan tumpah, gitu kan? Terus minumnya juga ya sekali habis, besarannya itu nggak banyak banget. Kalau botol kan nggak mungkin botol kecil-kecil, ada sih botol kecil, tapi terus sayang botolnya mau dibuang ya kan? Ini gue cuma beli botol gitu, bukannya beli isi. Nah, untuk menikmati Calv yang maksimal tuh gimana? Harus masuk freezer, harus masuk. Tadi sebenarnya ini banyak yang nggak tahu juga gitu ya, karena kita udah riset juga untuk masalah produk. Kopi yang enak tuh sebenarnya suhu freezer, bukan suhu chiller. Kenapa suhu freezer didiemin, freezing, jadi kopi, susu atau dairy-nya di dalam tuh bikin lebih tough atau bold sih, sehingga pas kita minum tuh lebih bulat rasanya, gitu. Dan itu sebenarnya standar SOP-nya Calv. Jadi kita nggak banyak chiller, kita banyaknya freezer untuk apa? Ngebus suhunya. Nah, karena bikin kopi susu, ya kalau kita lihat orang kopi susu tinggal tuang doang gitu ya. Tapi ada namanya treatment. Nah itu yang sebenarnya kita juga bedain gitu. Ya orang bikin nasi goreng sasanya sama gitu ya, garamnya sama, yang masak beda, rasanya beda. Betul. Nah itu juga kita terapin juga di Calv. Ya kita ada treatment yang memang beda dari yang lain gitu. Sehingga dapat rasa yang maksimal. Customer itu komplain nggak sih dengan rasa yang berubah? Ada nggak sih mereka? Pasti ada, coach. Ada ya? Pasti ada. Kok beda sih gitu? Pasti ada. Apalagi kita bergantung dengan produk alam. Kopi itu musim hujan, musim panas beda. Mau itu kita pulling shotnya sama dan lain-lain, itu pasti beda. Tapi yang di hilir juga harus pintar buat nge-adjust semuanya sehingga itu sama. Tapi kembali lagi, anak-anak di lapangan yang tadi yang aku bilang, tergantung dari mereka. Tapi ketika customer komplain, udah langsung direct. Sekarang kita ada bikin customer care sendiri buat connecting ke semua outlet, sehingga kalau ada komplain, ya udah itu memang udah kerugian buat kita. Tapi yang penting orang nggak cabut atau orang nggak kabur gitu. Jadi langsung direct ke timku yang di kantor, langsung diganti dengan yang baru gitu. Komitmen ya? Iya, komitmennya. Tapi kalau ngomongin komplain pasti banyak, coach. Gitu. Lebih banyak dari customer atau dari investor? Dari customer, coach. Dari customer ya. Kalau investor enggak ya, nggak pusing ya. Yang penting dia. Sekarang sebenarnya sekarang banyak juga sih yang kita udah berhentiin juga sih. Gitu. Iya, maksudnya kita balikin pendanaannya ya. Kita nggak bisa kerja sama lagi gitu. Jadi investor yang sekarang sih adem ayem lah. Adem ayem ya. Iya. Berapa persen sih dapatnya investor dari net? 50-50? Iya. Oh, good deal ya? Good deal. Karena rata-rata 60-40. Tertarik nih gue. Kita kasih masuk nih. Kita kasih 50-50. Autopilot, nggak ada timeline. Kalau rugi ada nggak? Kalau rugi berarti si investor harus nanggung nggak? Sejauh ini alhamdulillah belum pernah. Iyalah karena outlet kecil, overheadnya kecil sekali sih. Iya. Iya. Kita ngukur dari jumlah barista satu itu bisa menghasilkan berapa juta rupiah misalnya. Itu juga kita ukur supaya nanti ke net salesnya kan ngaruh. Iya. Gitu. Oke.
pantesan lah jadi Sultan Jatiwaringin. Allah enggak coach, aduh. Apa yang dampak-dampak positif apa yang terjadi ketika Calv itu dibuka di satu wilayah? Yang pasti kalau aku ngeliat dampak positifnya buat orang bermanfaat untuk ya bisa kerja. Itu dulu sih, maksudnya kalau ini umum ya. Ya umumnya aku pengen ya sekarang apa namanya timku banyak, ketika aku buka aku bisa ngasih kerjaan atau timku bisa ngasih kerjaan ke orang gitu. Cuman kalau dampak-dampak positif mungkin ke community, ke masyarakat, maksudnya dampak positif ke lingkungan sekitar, orang bisa ngopi di tempat yang oke. Sebenarnya ya kalau ngomongin dari brandnya, orang bisa ngopi lebih murah atau take and go karena ada Calv aja sih. Maksudnya kita jual karena banyak kita ditunggu-tunggu di kota gitu ya. Pas kita datang kayak kemarin ke Bandung dan lain-lain itu tractionnya gila. Ya maksudnya kita juga nggak nyangka, padahal tadinya ini kalau nggak laku udah kita jadiin central kitchen Bajai aja. Tapi dari situ ya udah antusiasnya banyak sehingga kita juga punya manfaat buat lingkungan, entah itu dari parkiran, dari apa dan lain-lain. Dan ya orang juga kayak kemarin buka di Buah Batu Bandung, akhirnya orang-orang Buah Batu nggak usah harus ke kota untuk dapetin kopi yang mungkin bisa bersaing lah gitu. Kalau dari segi branding yang dilakukan apa sih sampai orang cinta sama brandnya Calv gitu? Itu kan sesuatu yang ditunggu-tunggu, itu kan kayak nungguin pacar gitu. Apa yang dilakukan Calv sampai orang kok bisa jatuh cinta begitu? Kembali lagi ya, sebenarnya kalau ngomongin orang suka atau sampai kita ada yang bener-bener kayak Calversnya banget gitu ya, dari produk sih coach. Dari produk. Kalau ngomongin branding, sebenarnya branding kita ya medianya Instagram dengan TikTok gitu ya, cuman yang kita bawa selalu struggling. Karena Calv itu selalu ngejual strugglingnya siapa, struggling aku. Ketika brandingnya atau videonya terkait how to create business, di situ mungkin ada yang ngerasain juga lagi bangun bisnis di luar sana, ya sehingga itu connected dengan feelingsnya mereka, yang mana oh dulu Calv juga startingnya dari garage gitu atau dari garasi, tapi ya alhamdulillah sekarang kondisinya lebih baik. Seperti itu, karena kita ngejualnya sebenarnya sad story atau struggling, namanya orang lagi struggling kan sedih kan, iya kan, maksudnya ada rasa sakit gitu. Nah itu yang kita jual sehingga itu connected juga ke feeling persona kita gitu dan relate gitu. Seperti itu sih coach. Wow, smart banget sih kalau gue bilang sih, ini smart sih. Enggak lah coach. Simple tapi smart dan menghasilkan sesuatu yang memang relatable dengan market. Saya rasa itu satu hal yang keren nih. Ya sebenarnya karena kita juga harus tahu sih, dari kita bikin produk aja persona buyer kita juga harus tahu gitu. That's why Calv juga ada beberapa pilihan yang smooth, yang strong dan lain-lain, dan itu persona beda-beda. Ownernya cuma Danang sendiri atau ada? Aku sendiri. Iya. Nggak tertarik untuk masuk ke dalam ekosistem gitu? Contohnya gimana tuh coach? Kita itu memiliki satu ekosistem namanya Rigel Capital. Jadi kita itu punya logistik company, kita ada distribution company, kita juga punya TV di seluruh Indomaret, Alfamart, ya. Terus jadi kalau saya Calv ini sudah pabrikasi, sudah bisa expiry date-nya lebih panjang, lewat QC yang bagus, bisa masuk Indomaret, diiklanin di situ. Oh, nice. In one press of a button, satu pencet jeder seluruh Indomaret ngeliatin si Calv. Iklannya jatuhnya jauh lebih murah, orang ngeliat langsung ngambilnya di Indomaret dan Alfamart. Distributionnya kita juga udah ada, plus kita juga punya pendanaan. Jadi kalau butuh duit udah nggak usah nyari investor. Plus manajemen, kita juga punya manajemennya yang bisa support itu semua. Scale up ya. Iya. Nah, itu dari sisi distributionnya. Nah, apa yang terjadi
kalau distribusinya sudah merata, terus kita bikin coffee shopnya ini cuma pajangan doang, nggak usah bikin. Maksudnya ini tinggal dipajang, nggak usah langsung bikin homemade gitu kan. Si barista benar-benar melayani sebagai barista. Coffee. Oh, sebenarnya udah ada. Aku lagi bikin juga namanya Calf Express. Iya, Calf Express. Bentuknya gitu. kayak ATM, cuman sekarang belum launching. Aku lagi. Nah, misalnya modelnya seperti itu. Betul. Ini dia kalau mau beli ya tinggal ambil di shelf. Di sini coach. Mau. Tinggal ambil di shelf. Nah, masuk ekosistem itu untuk saat ini adalah salah satu cara tercepat untuk jadi unicorn. Karena tanpa toh kita juga harus ngebangun. Suatu hari harus bangun pabrik, ya nggak? Iya. Harus bangun channel distribusi. Pasti. Harus kerjasama, harus itu. Pasti. Ya sekarang kalau sudah ada, tetap harus keluar duit juga. Nah sekarang masuk satu tempat, kita beresin semua. Tertarik sih. Tertarik. Iya. Kalau tertarik, nanti kita meeting sama partner. Kamu saya ajak lah nanti ke kantor kita di Mangkuluhur, jadi bisa lihat tuh war room kita, jadi bisa lihat tuh ya yang di McD, yang di mana TV-nya itu bisa kamu lihat. Oh ya ini lagi ada promo apa nih di sini, lagi ada promo apa di sini. Nah, kita mau setel apa? Langsung connected ke seluruh cabang. Langsung seluruh Indonesia. 30.000. Ya TV-nya lebih banyak. Ya kedepannya kita juga akan masuk ke Korea. By the way di Korea kita sudah ada supermarket yang pakai nanti lihatlah videonya, gua kasih tunjuk. Jadi yang udah otomatis gitu ya? Sudah otomatis. Termasuk kita sudah punya satu sistem untuk seperti Amazon Go. Masuknya pakai fingerprint, pakai tangan. Jadi ini scanner yang di-scan tangan kita. Tit, pintu terbuka, ambil barang, tit, keluar. Wow. Itu mimpi masa depan berarti ya? Kita sudah hidup di masa depan. Oke. Kita sudah hidup di masa depan. Itu tinggal tinggal tunggu waktu dikit-dikit lagi udah jalan. Benar kita sudah hidup. Calf harus masuk begitu. Siap coach. Itu 2 tahun unicorn lah. Kalau kita butuh 10 tahun, mungkin 20 tahun. Ya 2 tahun 5 tahun unicorn is a good deal. Luar biasa ya. Kamu sebagai founder bigger game mainannya. Masuk Dubai nanti. Jual di Dubai. Oh itu Dubai katanya lagi gila juga. Gila itu. Banyak barista sini yang ke sana, coach. Betul. Kopi itu di sana luar biasa. Dahsyat ya. Makanya aku juga kaget. Ada kayaknya satu deh ex baristanya Calf ke sana. Cuman aku nggak tahu lewat apa dan gimana. Cuman dia bilang di Dubai. Kita bisa support untuk masuk Rigel, namanya Rigel Build. Kita build small business jadi unicorn dalam waktu yang singkat. Siap coach. Seriously. Nah, kita kalau serious business begitu. Kerjaan saya kan nyariin bisnis UKM yang potensial begini kan. Karena sebenarnya gini, ya aku juga pun pribadi juga sadar gitu, karena ya masih minim capacity, belum tahu scope banyak gitu. Maksudnya pandangannya, angle-nya tuh belum kebuka lebar lah. Dan masih butuh kayak, makanya sekarang tuh kadang ketemu temennya siapa, nih ngerti ini, jadi aku nyamperin. Ya sekarang ketemu Coach Tom juga happy banget, jadi banyak belajar gitu. Karena ya itu maksudnya untuk ngebangun dan masuk ke level itu butuh investasi layar ke atas kan. Betul. Butuh knowledge gitu kan. Betul. Ketika as in-game leader nggak ada knowledge-nya agak susah. Betul. Gitu. Ya, jadi emang itu dibutuhkan banget. Secara bisnis, Calf ini sudah berada di satu level di atas product market fit. Wah, thank you. Ya sudah di atas product market fit. Kenapa? Karena repeat ordernya oke, bisnisnya sudah lebih dari 2 tahun, cabangnya sudah cukup banyak, market menerima dengan baik, setiap kali buka tractionnya bagus. Nggak boleh terlalu lama to grow. Kalau main retail ya, kalau bermain retail. Kenapa Tomorrow Coffee harus buka begitu cepat? Kenapa Kopi Kenangan harus buka begitu cepat?
Karena bermain di retail ada masa hype-nya. Oke. Jadi masa hype itu terbatas di 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun max. Setelah itu akan ada yang baru lagi, pindah semua. Nah, kita harus mempertahankan hype itu tidak turun dengan cara apa? Membuka secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Mixue. Iya. Itu kalau buka nggak 1-2, buka Langsung ya. puluhan, ratusan. Kenapa McDonald's setiap hari 2 outlet dibuka? 1 hari 2 outlet Buat di seluruh dunia. Buat ngejaga tahtanya itu ya. Betul sekali. Karena satu, secara tadi dia ngomong scalability kita itu kalau banyak dari sisi ini, dari sisi pabrikasi, dari sisi beans, dari sisi dairy, ya kan? Semua ingredient segala macam itu benar-benar cost-nya bisa turun 10, 15, 20% hanya karena scale kita berbeda. Betul ya? Betul. Dan dengan infrastruktur yang memang tidak mudah, makanya butuh partner. Memang tidak mudah melakukan itu, makanya butuh partner, butuh tim, butuh orang-orang yang kita rekrut untuk growing, expand the business. Ditambah lagi kita kan di Rigel Build itu juga punya company untuk outsourcing, untuk nyari orang. Oke. Jadi namanya ekosistem. Let's say kita ada misalnya Calv mau kita boost, oke? Ada brand AMI. Brand AMI ini adalah kayak investor artis, ya, artis yang invest. Artis yang invest. Siapa nih? Oh, Steve Aoki, Jessica Alba. Mau nggak lu jadi ambasadornya ini? Lu punya saham di situ. Jadi Calv itu adalah miliknya Steve Aoki. Mati nggak lu? Dunia itu judulnya. Itu dunia mainannya. Nah, yang kedua adalah recruitment agency. Kita ada recruitment agency yang akan membantu untuk mencari orang yang duduk di manajemen itu. Kan bicara manajemen. Kita ada pabrik juga. Ada pabrik yang akan bantu untuk bottling atau processing. Gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya itu langsung scalable. Kuncinya apa? Business ownernya harus ready to fight, ya, siap tempur lah. Untuk kamu masih muda, tapi kan kita bina, kita bimbing, kita support, kita dorong gitu. Itu sebenarnya PR-nya Calv di situ. Iya. Nanti kita akan berikan pendanaan 2, mau bentuknya investor loan atau shareholder loan, ya, pinjaman dari shareholder, jadi saham kamu tidak terdilusi, atau ya udah kita jadiin startup seri A, seri B, seri C dan seterusnya. Itu akan membuat kamu play bigger game. Ya kan, dan lebih cepat juga tuh. Sekarang kamu saham 100% revenue atau equity misalnya 10M, dengan kamu kayak Gojek. Kayak Gojek sekali mencairkan 12 triliun gitu. Jual saham 12 triliun gitu. Gue lagi butuh bayar sekolah anak 12 triliun. Jual saham. Sekolah 1 RT tuh. Lebih. Jadi permainan yang perlu kita pikirkan adalah, saya berharap banyak UKM-UKM yang mau berpikir lebih luas, lebih besar, dan memikirkan bahwa dengan adanya produk yang cukup bagus, bisa sustain, dan bisa dikolaborasikan dengan infrastruktur yang ada, you will go faster. Agree. Dan IPO harus menjadi end game-nya. Kenapa? Bukan IPO ece-ece ya. Bukan IPO UKM, jangan. IPO di saat sales kamu udah 1 triliun, 2 triliun gitu. IPO itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik. Karena dananya
betul-betul menjadi dana murah untuk pengembangan. Belajar banyak nih akhirnya. Dan marketnya masih besar. Karena sebenarnya banyak, ya maksudnya kadang kita terutama aku pribadi, yaitu maksudnya dilemanya gitu Coach. Iya. Maksudnya ketika ada jumlah uang yang bahkan aku nggak pernah ngeliat bentuknya, ini masa iya sih nawarinnya segitu gitu ya, maksudnya sampai jutaan dolar gitu, kita bingung gitu, maksudnya apakah kita udah ready dan lain-lain. Dan kalau kita ngelihat internal tim, ngelihat semua dan lain-lain, walaupun dengan capital tadi kita bisa growth gitu. Iya. Tapi ternyata ya memang ada cara lain, dengan misalnya mereka juga masukin ke dalam ya, maksudnya Harus. Harus Jadi ya? jangan cari investor. Harus mencari ekosistem. Oke. Kalau investor Noted. tidak punya ekosistem, Nggak ada edit value. bahaya. Ya. Kamu masuk, tadi tuh saya cerita, equity kamu berapa? 10 miliar, saya masuk 100 M. Jadi oke lah, nggak terdilusi banyak-banyak, tapi kamu dapat 20, saya 80. Ya kan? 80, 20. Tetap saya lebih gede kan? Saya yang controlling. Saya yang punya suara. Nah, dengan target, Pak, kamu udah nikmati kan? Yang 100 miliar tuh, kamu udah menikmati kan? Udah terima di kantong kan, karena jual 90% saham atau 80% saham kita. Iya. Terus dia bilang, kamu grow kurang cepat nih. Ya udah, saya kasih shareholder loan. Gua pinjemin deh. Pinjemin berapa? 500 miliar. Ternyata duitnya nggak kepake. Ya udah, convert aja ke saham. Hilang tuh sisanya. Iya kan? Iya. Convert ke saham, habis udah. Terus mulai akuisisi. Sementara bukan soal uangnya yang kita perlukan. Yang kita butuhkan itu apa? Support sistemnya. Ya, ya. Kalau kita UKM, pengalaman saya bina UKM, yang benar-benar berkembang adalah yang bisa atau mau melakukan perubahan, open mind, dan menerima support system. Oke. Gitu. Misalnya contohnya, Danang, kamu struktur organisasinya kayak apa sekarang? Oh begini. Kamu harus rubah struktur ya. Harus ada struktur untuk tim opening cabang. Misalnya. Oh iya oke, siap. Bikin, ternyata berhasil. Itu sudah satu leverage yang baik. Ya, betul ya? betul. Ditambah lagi kalau misalnya sudah dipertemukan dengan ekosistem logistiknya, pengirimannya, distribusinya, ya menempatkan di kerjasama di seluruh misalnya outlet Indomaret gitu. Kamu udah istilahnya dalam tanda kutip tutup mata, dikontrol oleh dashboard. Ya. Sudah nggak lagi manual. Itu kalau kita bikin sendiri berapa duit dan berapa lama? Ya. Benar. Betul nggak? Betul. Bikin software untuk kontrol. Suatu hari kita butuh kok bikin itu. Ya. Tapi daripada kita ya bikin dari nol, kenapa nggak yang udah sudah lama di dunia itu, di industri itu untuk support kita. Benar sih. Kan beda ya. Kalau misalnya saya bikin software nih, saya bikin software sendiri, nyari IT, rekrut IT, sama saya cari software house yang sudah pengalaman. Mana yang lebih cepat? Software house yang lebih cepat. Sama dengan ini, kita cari orang pengiriman, orang driver ngirim, dengan langsung kerjasama dengan fulfillment company. Jelas dia sudah lebih ready. Jadi yang ngerjain expertise-nya. Udah jadi udah fokus spesialis. Iya. Nah, spesialis ini harus kita kolaborasikan. Valuasi bisnis kamu langsung gede. Ya dong, Ya, betul nggak ya? ya. Karena kamu punya ekosistem itu, valuation yang menjadi gede. Gitu. Ini yang aku sebenarnya juga jadi blind spot aku. Nah, benar. Karena kamu orang operasional. Iya, betul. Orang produk, orang operasional. Ya. Kamu harus mencari orang business development. Yes. Nah, orang di business development ini akan membantu kita berpikir lebih besar. Makanya bisnis itu rata-rata CEO-nya bukan kita. Bisnis gede. Ya. Kenapa? CEO ngurusin operational, execution. Kita mikirin ekspansi. Beda kolam ya. Beda pengaruh Ya. dalam menjalankan keputusan bisnis. Ya. Tertarik nggak?
Tarik. Tertarik ya? Iya. Seru ya? Ya itu karena tadi ya itu adalah PR terbesar kita sebenarnya, dan PR terbesar ya Calv. Dan jangan tunggu terlalu lama untuk melakukan penjajakan itu. Jadi kita mau narik masa depan kita lebih cepat. Oke. Ya, narik masa depan lebih cepat, penjajakan tak. Jangan cari investornya. Investor yang 180 nanti nggak apa-apa, kita terima aja. Justru terima banyak aja. Kan infrastruktur kita udah lebih ready. Ya, make sense. Iya kan? Ya. Setiap hari buka satu kan 360 hari dapat 360 Soalnya cabang. kalau misalnya sendiri pun kalau kita buka di luar kota kayak national expansion aja itu akan butuh waktu lama ya. Sangat ya. Sangat gitu. Ya, jadi first thing first adalah infrastruktur. Ya. Struktur organisasi dan ekosistem. Ya. Karena aku belum dapat point of view dari segi yang ini. Dari segi yang ini. Iya. Kalau produk saya nggak ragu lah. Ya. Kalau produk saya nggak ragu. Aku dapat point of view dari segi sebaliknya. Nah, ini aku baru dapat nih. Jadi udah ada gambaran dari dua arah gitu. Iya. Sehingga aku juga bisa memutuskan. Meeting deh kita seriusin ya. Siap coach. Mantap. Danang, thank you banget. Thank you. Ini. Coach, Thanks for the coffee. Banyak banget belajar di sini. Terima kasih banyak Saya coach. juga banyak belajar dan excited sekali untuk bisa support bisnis yang emerging seperti ini dan potensial begitu. Siap. Terima kasih banyak coach. Mantap. Thank you Danang. Thank you teman-teman. Jangan lupa minum Calv. Jangan lupa di follow dan subscribe. Dan jangan lupa follow and subscribe. Tunggu kehadiran Calv di kota Anda. Saya Tom MC Iflit. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.